Selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore Sobat Trader. Berjumpa dengan saya, Lia Herawati di acara Market Talk. Dan sore ini saya ditemani oleh Bapak Alwi Asegaf, Research Analyst GK Invest. Yang seperti biasa, kita akan membahas kejadian di pasar sepanjang minggu ini. Oke. Selamat sore Pak Alwi. Apa kabar Pak? Sorry, kita belum tersambung dengan Pak Alwi sepertinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Mbak Lia. Apa kabar? Halo. Sore Pak Alwi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Baik Pak. Seperti biasa nih, sore-sore kita ngomongin seputar market yang terjadi dalam minggu ini. Oke. Ya Pak ya. Oke. Pak Alwi, minggu ini pergerakan pasar nih kembali fluktuasi nih Pak. Sentimen apa aja sih Pak yang terjadi atau muncul di pasar nih? Ya, kalau kita lihat memang betul ya, minggu ini sangat fluktuatif ya, bahkan bisa dikatakan ini ibaratnya sebagai roller coaster ya. Jadi naiknya cukup tajam, tapi turunnya pun cepat ya. Dan fokus pasar, sentimen-sentimen pasar saat ini terfokus ya pada kebijakan moneter dari Bank Sentral Dunia ya dalam menghadapi upaya ya menangani lonjakan inflasi yang cukup tinggi ya, yang ini merupakan PR dari Bank Sentral Dunia. Oke, siap. Baik, Pak Ali benar, setuju nih aku. Sepertinya kita lihat misal pada perdagangan euro nih, mata uang tunggal Eropa tersebut minggu lalu kan naik cukup tajam nih Pak ya. Lalu tapi minggu ini penguatannya tertahan nih, kayaknya nih bisa dikatakan untuk minggu melemah. Sebenarnya ada sentimen apa ya Pak? Ya, kalau kita lihat memang euro ya, minggu lalu itu naik sekitar 1,7% ya. Bahkan sempat mencapai level 1,1400 ya. Dan hal ini kenaikan euro ini didorong ya oleh komentar dari Presiden ECB ya, Christine Lagarde ya dalam rapat ECB di minggu lalu ya, yang di mana komentarnya tersebut telah meningkatkan ekspektasi ya mengenai pengetatan kebijakan yang lebih cepat ya di tengah kenaikan inflasi. Jadi biasanya kan ketika wartawan menanyakan itu ketika ditanya ya mengenai prospek kenaikan suku bunga. Nah, dalam rapatnya minggu lalu ya, Lagarde ini tidak mengulangi komentar sebelumnya ya, yang mengatakan bahwa suku bunga di kawasan zona euro itu tidak mungkin naik tahun ini. Tapi Lagarde dalam rapatnya tersebut mengakui bahwa inflasi di zona euro berjalan lebih panas ya dari yang diperkirakan. Dengan kecenderungan ke atas atau kecenderungan naik ya. Nah, hal ini telah meningkatkan ekspektasi ya pasar mengenai suku bunga akan naik tahun ini. Dan Lagarde juga mengatakan bahwa ketika ditanya apakah suku bunga ini akan naik, dia mengatakan bahwa akan menilai ya kondisi dengan sangat hati-hati dan tergantung pada data-data ekonomi. Jadi
pernyataannya yang sebelumnya hawkish, sebelumnya dovish, jadi hawkish Berubah oleh jadi pelaku hawkish. pasar. Tapi ini ada tapinya ya. Ini yang mengangkat euro minggu lalu. Tapi ketika hari Senin Lagarde kembali berbicara ya di depan Parlemen Eropa, dia mengatakan bahwa tidak perlu kebijakan moneter besar-besaran ya, karena menurut istri atau menurut Lagarde bahwa stabil tingkat inflasi kemungkinan akan melambat dan stabil pada kisaran target 2% ECB ya. Nah ini yang kemudian pernyataan Lagarde tersebut membuat euro setelah naik tajam minggu lalu, dan kita lihat minggu ini hampir seperempat ya, kenaikannya itu tipis ya. Jadi itu yang membuat euro koreksi di minggu ini. Oke, baik. Oke Pak. Oh ya Pak, kemarin kan ada data inflasi Amerika nih Pak ya, di mana untuk CPI kan naik melebihi perkiraan di bulan Januari kemarin nih. CPI naik 0,6%, sementara untuk tahunan CPI melonjak 7,5%. Nah, kenaikan tahunan terbesar sejak Februari 1982 ini nih, bagaimana sih Pak reaksi pasar terhadap data tersebut? Ya, kalau kita lihat memang dampak yang jadi fokus pasar ini masalah inflasi ya. Jadi otomatis ketika data inflasi itu dirilis itu reaksinya cukup beragam ya. Apalagi data inflasi tersebut dirilis lebih tinggi dari ekspektasi ya. Nah, kita lihat setelah data tersebut dirilis ya, imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya, untuk tenor 2 tahun itu naik 26,1 basis poin ya, ini menjadi 1,602%. Nah, sementara ini juga ada yang baru juga dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun ya, di mana obligasi tersebut sudah atau yield imbal hasil obligasi tersebut ya sudah mencapai 2%, dan ini untuk pertama kalinya dalam 2,5 tahun terakhir. Jadi biasanya begini ya, ketika yield obligasi naik ya, ini biasanya bergerak sesuai dengan ekspektasi kenaikan suku bunga ya. Bahkan setelah rilis data CPI tersebut, salah satu anggota voting FOMC yaitu James Bullard ya, dia membuat pernyataan yang lebih hawkish. Jadi Presiden St. Louis ya, ini Presiden The Fed District St. Louis, James Bullard ini mengatakan ya bahwa dia menginginkan bahwa persentase penuh kenaikan pada suku bunga pada 1 Juli. Nah, jadi hal ini telah meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga atau Fed Fund Rate ya. Saat ini diperkirakan bisa naik ya pada kisaran 1 sampai 1,25% ya pada menggelar rapatnya di bulan Juni. Jadi ini lebih maju ya, lebih maju. Kalau dulu ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga itu akan yang 1% itu akan terjadi di bulan di akhir tahun ya, di bulan Desember. Tapi ini justru lebih maju di bulan Juni, bahkan bulan Juni bulan Juli suku bunga Amerika sudah naik 1%. Nah, ini sebagai respon untuk mengatasi inflasi tersebut. Dan ini tentunya menguntungkan dolar karena bisa karena didukung oleh kenaikan imbal hasil dari Treasury Amerika Serikat tersebut. Oke, baik. Pak Ali, dengan adanya prospek kenaikan inflasi nih, seharusnya bisa mendukung sentimen buat emas nih Pak, yang untuk trading gold ya Pak ya. Karena emas kan biasanya sampai saat ini kan masih dipandang sebagai safe haven ya Pak, ya, sebagai sarana lindung terhadap inflasi lah. Tapi kalau kita lihat harga emas kemarin justru melemah, itu kenapa ya Pak? Oke.
Ya, kita lihat juga harga emas kemarin itu cukup fluktuatif ya, fluktuatif. Dan harga itu kalau kita lihat kemarin itu sempat mencapai level 1840 ya, setelah dirilis data CPI ya. Tapi kemudian setelah mencapai level tersebut ya, harga turun lagi, bahkan harga turun kembali mendekati level 1820-an. Nah, pasar melihat lonjakan inflasi ya, yang di mana mereka memburu emas sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi. Namun pasar juga kemudian mencermati atau menggali terus bahwa kenaikan inflasi tersebut justru meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang lebih dini, bahkan lebih besar dari perkiraan ya. Jadi ketika ada isu kenaikan suku bunga, nah ini biasanya cenderung melemahkan emas ya, karena seperti yang kita ketahui ya, seperti sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa emas ini merupakan aset non bunga dan aset yang tidak memberikan imbal hasil. Jadi ketika ada aset yang menawarkan imbal hasil yang lebih menarik ya, nah aset non bunga ini cenderung ditinggalkan. Nah oleh karena itu kenapa turun ya, meskipun ada prospek inflasi, karena prospek inflasi ini atau sarana lindung nilai emas sebagai inflasi ini tertutupi oleh kenaikan atau ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang telah mengangkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Oke, makasih Pak Ali. Asyik. Sekarang kita beralih ke harga minyak ya Pak. Minggu lalu harga minyak kan naik nih Pak, hingga mencapai tertinggi 7 tahun nih. Oke, namun di minggu ini harga minyak mengalami koreksi nih. Apa sih Pak penyebabnya? Ya, kalau kita lihat memang harga minyak ini juga disorot oleh pasar ya. Harga minyak naik di atas 90 dolar per barrel di minggu lalu, atau ini merupakan level tertinggi dalam 7 tahun terakhir ya. Yang mendorong pergerakan minyak ke atas 90 adalah ekspektasi bahwa pasar global meningkat ya, karena permintaan meningkat, namun stok atau cadangan justru menurun ya. Kemudian juga ada beberapa sentimen yang mendorong harga minyak ya, seperti yang saat ini adalah ketegangan ya di Ukraina dan Rusia, kemudian juga beberapa ketegangan lain di produsen di kawasan produsen minyak ya, seperti Ministry Houthi dan Saudi Arabia, yang notabene adalah Arab Saudi merupakan negara dengan produsen minyak terbesar dunia ya. Jadi pasar khawatir terjadi ketegangan, maka pasokan global juga akan terganggu. Selain itu juga rapat OPEC ya, di mana para produsen minyak besar dunia ini tetap menahan kuota produksi di 400.000 barrel per hari. Nah ini faktor-faktor yang mengangkat harga emas naik ke level tertinggi dalam 7 tahun. Namun dimulai hari Senin ya, di minggu ini harga minyak mulai terkoreksi. Yang pertama mungkin karena adanya aksi profit taking. Jadi tidak heran ya, harga minyak ini sudah dalam 7 minggu berturut-turut ya. Jadi wajar misalnya ada posisi yang buy, kemudian investor melakukan aksi profit taking. Tapi selain itu juga ada sentimen yang memicu aksi profit taking tersebut, yaitu adalah pembicaraan antara Amerika dan Iran. Nah sebetulnya ini isunya sudah lama ya, ketika Donald Trump berkuasa,
Donald Trump kemudian menerapkan sanksi ke Iran ya dengan tidak membolehkan negara-negara untuk melakukan transaksi atau mengimpor minyak ke Iran ya. Nah ini sanksi ini akan dicabut pada masa pemerintahan Biden ditinjau ulang dan kemarin pasar sepertinya melihat ada titik temu nih antara pembicaraan Amerika Serikat dan Iran. Ketika misalnya ada sebuah kesepakatan ya ketika mereka melakukan perundingan, maka ini ada potensi bahwa produksi minyak Iran itu akan kembali ke pasar ya, yaitu sekitar 1 juta barrel per hari. Artinya ini bisa meningkatkan pasokan sekitar 1% ya di pasar. Nah ini yang kemudian membuat harga terkoreksi ya, dari level 7 tahunnya. Oke, siap. Baik, Pak Ali, terakhir nih Pak, bagaimana prospek minyak ke depannya nih Pak? Dia koreksi ini sementara atau berkelanjutan nih Pak untuk minyak? Oke, ini saya harus lihat grafik dulu ya, apakah ini sementara atau berlanjut nih koreksi ini. Tapi kalau dilihat dari sisi fundamentalnya sendiri ya, saat ini pasokan masih ketat dan kita lihat kemarin di hari Rabu yaitu ada data dari cadangan minyak Amerika Serikat yang mengalami penurunan 4 juta barrel. Ya. Ini di luar ekspektasi karena pasar justru adanya peningkatan 1,5 juta barrel ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pasokan masih tetap ketat ya, permintaan masih tetap meningkat dan juga kalau kita lihat ketegangan di antara Ukraina dan Rusia ya, ini kalau saya baca di berita ini masih belum jauh dari selesai ya. Nah artinya ini bisa mengganggu pasokan ya. Dan kalau kita dilihat dari sisi teknikal, memang ada koreksi ya. Kalau di indikator RSI kita lihat bahwa ada sebuah pola divergen. Jadi harga memang menunjukkan kenaikan, tapi indikator menunjukkan penurunan. Artinya ini ada potensi potensi reversal. Tapi apakah membalikan arah? Ini masih belum bisa dikatakan berbalik arah ya. Sebelum harga yang pertama mungkin dia akan menguji support dulu yang pertama di kisaran 85,53. Nah itu pun masih belum dikatakan ke arah sana, masih belum dikatakan balik arah atau berkelanjutannya. Ini sebagai koreksi wajar ya. Justru mungkin masih ada potensi turun lagi ke area support kuatnya mungkin di kisaran yang pertama kisaran 76,19. Nah ini mungkin di level itu perlu diperhatikan ya, apakah bisa ditembus atau masih bertahan. Jadi ini masih bisa dikatakan trennya ini bullish dan beberapa lihat bahwa tren emas ini masih bisa ke $100 per barrel ya. Nah, tapi ada wanti-wanti ketika harga mulai mendekati level $100 per barrel karena buat itu sudah memperingati ya, bisa saja ketika harga naik ke $100 per barrel itu ada intervensi dari untuk memasok minyaknya lebih ya, untuk mendikatkan harga karena harga minyak yang naik juga ini tidak bagus ya buat ekonomi ya, terutama ekonomi global, karena ini akan semakin mendorong inflasi semakin tinggi. Jadi inflasi mungkin
bukan inflasi lagi tapi hiperinflasi. Jadi inflasi yang signifikan. Minyak itu kan bahan baku Betul. lah, Betul. kan. Dampaknya kemana-mana kalau mengalami kenaikan, dan ketika minyak sampai di level $100 per barrel, mungkin itu ada intervensi dan mungkin di sana ada ruang koreksi buat emas. Jadi secara tren emas masih tetap bullish, tapi kemungkinan kenaikannya bisa terbatas pada area psikologis di $100 per barrel tersebut. Baik, Pak Ali. Berarti teman-teman yang untuk trading di minyak ya, perhatikan ya tadi ya. Untuk resisten dan supportnya masih bisa manfaatkan peluangnya ya Pak Ali ya saat ini ya. Berarti hanya sementara saja dan koreksinya wajar saja. Oke. Oke, kalau begitu Pak Ali, ya kira cukup ya untuk bincang-bincang sore kita ini. Terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama. Pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan atau enggak? Kayaknya nggak ada pertanyaan sih Pak. Mungkin sudah punya apa namanya? Sudah punya gambaran, jadi tidak ada pertanyaan lagi barangkali ya Pak Lui ya. Baik, kalau begitu aku tutup ya Pak ya. Thank you Pak Ali, sehat-sehat terus. Untuk teman-teman sehat-sehat juga. Demikian Sobat Trader, pembicaraan kita dengan Pak Alwi Assegaf dengan Research Analyst GK Invest. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan informasi, dan pastikan Sobat Trader trading di GK Invest ya, bilang resmi nomor 1 di Indonesia. Oke, Assalamualaikum. Dengan Lia Herawati, salam trader. Selamat sore. Selamat sore.